Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizah Rahmajana dari angkatan 28, itu angkatan Akada Sapalupi. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai navigasi darat. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan navigasi darat? Navigasi darat merupakan suatu kegiatan menentukan arah dan posisi perjalanan baik pada peta ataupun pada medan sebenarnya. Nah, dengan bantuan alat minimalnya peta dan kompas. Oleh karena itu, ketika kita mempelajari navigasi, kita harus sudah mengantongi pengetahuan mengenai tentang kompas dan peta. Selain itu, navigasi darat juga tidak hanya berfungsi untuk menentukan posisi dan arah perjalanan, tapi ilmu ini juga bisa digunakan ketika melakukan pencarian atau penyelamatan korban yang kecelakaan atau tersesat di gunung atau hutan serta bencana alam. Kemudian, peta apa sih yang digunakan pada navigasi darat ini? Pada umumnya, peta yang digunakan pada navigasi darat ini merupakan peta topografi. Apa sih yang dimaksud dengan peta topografi? Peta topografi ini adalah peta yang memetakan daerah-daerah yang ada di permukaan bumi yang memiliki ketinggian yang sama dari permukaan laut dengan menggunakan garis-garis kontur. Dengan setiap garis kontur ini mewakili satu tempat, seperti itu. Berikut ini merupakan contoh dari peta topografi. Nah, pada peta topografi ini ada memiliki dua bagian, yaitu yang pertama adalah bingkai peta dan yang kedua adalah inti peta. Nah, pada bagian bingkai peta ini terdapat judul peta, nomor peta, skala peta, legenda peta, kemudian tahun pembuatannya, dan yang terakhir ada arah utara peta. Sedangkan pada bagian kedua, yaitu bagian inti peta, di sana ada kontur dan yang kedua ada titik koordinat. Nah, pasti di sini mungkin ada yang belum tahu ya apa yang dimaksud dengan kontur. Nah, kontur ini merupakan garis khayal yang menghubungkan titik-titik yang memiliki ketinggian yang sama dari permukaan laut. Nah, kemudian selanjutnya yaitu adalah kompas. Nah, kompas itu merupakan alat petunjuk arah. Nah, pada kompas ini terdapat jarum yang selalu mengarah ke arah utara dan selatan. Tapi perlu diingat, arah utara dan selatan ini bukan arah utara dan selatan sebenarnya bumi, melainkan arah utara sebenarnya magnetik dari bumi. Seperti itu. Jadi secara garis besarnya bukan arah utara sebenarnya, seperti itu. Dan perlu diingat juga, ketika kita sedang menggunakan kompas, sebaiknya kita menjauhkan benda-benda yang mengandung logam seperti golok, karabiner, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, pada kompas juga memiliki beberapa bagian-bagian. Kalau secara fisik, pada kompas ini memiliki 3 bagian. Yang pertama itu ada bagian badan. Nah, pada bagian badan ini terdapat komponen-komponen lain yang ada di kompas, kemudian jarum. Jarum inilah yang selalu mengarah ke utara dan selatan pada posisi bagaimanapun, ia akan selalu mengarah ke utara dan selatan. Ketiga yaitu ada skala penunjuk, yaitu yang menunjukkan perbandingan derajat sistem mata angin. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke teknik peta dan kompas. Di sini ada beberapa teknik peta dan kompas, di antaranya kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu ada teknik orientasi peta. Nah, apa sih yang dimaksud dengan teknik orientasi peta? Teknik orientasi peta ini merupakan menyamakan kedudukan di peta dengan di kondisi sebenarnya, atau secara sederhananya yaitu menyamakan utara pada peta dan utara sebenarnya. Yang kedua yaitu ada azimut dan back azimut. Apa yang dimaksud dengan azimut dan back azimut? Kalau azimut sendiri yaitu merupakan sudut hasil bidikan kompas terhadap suatu benda. Sedangkan kalau back azimut merupakan kebalikan dari azimut. Nah, gimana cara menentukan back azimut? Caranya, ketika kita mendapatkan azimut kurang dari 180, maka azimut itu ditambahkan 180. Sedangkan ketika kita mendapatkan azimut lebih dari 180, maka azimut itu dikurangi 180. Contohnya, ketika kita mendapatkan azimut 60. 60 kan kurang dari 180. Jadi 60 itu ditambah 180. Nanti hasilnya itulah yang disebut back azimut. Nah, contoh yang kedua, ketika kita mendapatkan azimut 190. 190 itu kan lebih dari 180. Jadi 190 dikurangi 180 dan
hasilnya merupakan back azimut. Kemudian yang ketiga itu ada man to man. Nah, man to man ini merupakan suatu kegiatan navigasi, sama merupakan kegiatan membidik, tapi pada man to man ini memerlukan 2 pembidik. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memastikan azimut dan back azimutnya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada mapping atau pemetaan. Nah, mapping ini jadi memindahkan objek yang ada pada lapangan geografis menjadi objek 2 dimensi. Contoh dari mapping ini adalah ketika kita membuat peta. Nah, ketika kita membuat peta, maka pada saat itu kita sedang melakukan teknik dari peta dan kompas, yaitu mapping alias pemetaan. Kelima yaitu ada resection. Apa yang dimaksud dengan resection? Resection ini yaitu menentukan posisi kita di peta dengan menggunakan 2 tanda medan atau lebih yang kita kenali di peta. Kemudian yang keenam ada intersection. Nah, intersection ini mirip dengan resection. Bedanya ketika di resection kita menggunakan tanda medan yang kita kenali di peta, sedangkan pada intersection kita menentukan posisi kita di peta dengan menggunakan 2 atau lebih tanda medan yang kita kenali di lapangan. Ketujuh itu ada analisa perjalanan. Nah, analisa perjalanan ini perlu supaya ketika di perjalanan kita bisa membayangkan bagaimana medan-medan yang akan kita lalui. Dengan cara apa? Dengan cara kita mempelajari peta yang akan kita gunakan serta menganalisa jarak waktu serta medan-medan yang akan kita lalui. Nah, mungkin cukup sekian video pembelajaran mengenai navigasi. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.